balik lagi di channel aku Akma Cerita. Nah, di video kali ini kita akan berbincang-bincang sama seseorang yang baru pulang dari luar negeri, insya Allah, dari Kyrgyzstan. Ya gitu nyebutnya. Ya, Kyrgyzstan. Oke, yaudah di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Bang Gusti Milakoidi. Oh iya, sebelumnya kita udah pernah bikin video juga di tahun 2020 bulan September tentang tips listening. Ya, terus ada juga pengalaman exchange. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya sedikit tentang Kyrgyzstan terlebih dahulu. Sebelumnya Bang Gusti dapat informasi mengajar. Ini mengajar ya teman-teman, bukan kuliah atau bukan pertukaran pelajar, tapi mengajar. Masya Allah. Karajo. Ya, Karajo. Jadi guru. Jadi dari mana Bang Gusti mendapatkan informasi itu terlebih dahulu? Oke, sebenarnya informasinya bukan mencari sendiri sejatinya, tapi ditawarkan sama kawan, sama teman. Kebetulan beliau sedang ajar juga di Kyrgyzstan sebagai guru bahasa Inggris, dan beliau pernah juga kita undang di Camp Kyr menjadi salah satu juri di edisi pertama dan kedua kalau nggak salah. Nah, jadi entah gimana caranya beliau tahu dengan karakter abang, terus pada akhirnya beliau nawarin untuk mendaftarkan diri untuk ngajar bahasa Inggris di Kyrgyzstan. Ya udah, sebenarnya to be honest, I don't really want to apply for that, but I just want to respect my friends, karena cuman ingin merespect abang itu karena udah nawarin dan sebagainya. Ya udah, coba daftar. Pada akhirnya alhamdulillah dapat offer akhir Desember 2021. Terus kemarin tuh cuma memang agak dilema kan, karena yang pertama memang ya untuk kerja luar negeri itu nggak ada. Iya, udah ngajar juga posisinya. Terus karena ada yang menawarkan untuk daftar, ya udah coba aja kemarin tuh. Alhamdulillah rezeki. Satu hari berpikir dan konsultasi sama orang-orang terdekat, akhirnya memutuskan untuk ngambil. Jadi itu sih dapat infonya dari teman. Oke, berarti informasi yang bagus banget dari teman Bang Gusti yang kebetulan juga udah ngajar di Kyrgyzstan. Nah, kemudian aku tahunya Bang Gusti kan udah mengajar di salah satu sekolah juga yang bagus banget. Terus bakalan ninggalin sekolah yang lama ini, kira-kira perasaannya gimana? Good question. As I have told you before that dilema, salah satu yang membuat dilema itu karena udah ngajar selama hampir 2 tahun. Udah dekat sama anak-anak, udah nyaman kan, dan in comfort zone lah di sekolah sebelumnya. Jadi perasaan waktu itu memang dilema gimana caranya untuk bisa mengundurkan diri dari sekolah itu, dan pada akhirnya bisa menerima pekerjaan yang baru. Dan yang paling berat itu melepas anak-anak, karena salah satu faktornya karena memang kemarin posisinya jadi wali kelas. Dan kebetulan udah dekat juga sama anak-anak di sana. Jadi lumayan ini, sampai waktu itu saking belum siapnya untuk kasih kabar ke sekolah, mengabari sekolah itu sekitar 2 minggu sebelum keluar dari cendekia. Biar nggak terlalu kecepatan atau terlalu mendadak ya, jadi 2 minggu. Jatuhnya biar nggak terlalu cepat keluar dari cendekia. Iya, karena masih pengen di sana gitu. Dan nggak sanggup juga kan perpisahan gitu sama anak-anaknya. Iya. Ini pisahnya bukan pisah kota, pisah jarak pulau, tapi ke luar negeri. Dan jaraknya lumayan jauh juga, 20 jam. Kalau 3 jam, 4 jam mungkin bisa lah, kalau masih bisa berkunjung sekali sekian minggu atau sekali sebulan atau sekali sekian bulan. Tapi ini ke luar negeri itu bakalan susah banget. Tapi berarti alhamdulillah sekarang mereka udah menerima juga lah ya, karena itu kan terbaik juga buat abangnya nanti. Untuk misternya. Untuk misternya. Ya pastinya, karena anak-anak juga tahu kalau misalnya punya impian bisa keluar negeri, walaupun bukan untuk kerja, untuk S2 sebenarnya.
Tapi mana tahu ini salah satu apa namanya cara Allah juga kan untuk Iya. mempermudah untuk S2 nanti Mana beasiswa. tahu nanti ada peluang lagi. Nah, ngajar di Indonesia sama anak-anak di luar negeri pasti berbeda banget nggak sih? Oke, yang pertama mau aku tanyain sistem belajar di sana, kemudian apa tantangan dari abang atau lebih mudah ngajar anak yang di sana daripada anak yang di Indonesia? Oke, sebenarnya kalau ditanya perbedaan, kalau sistem apa namanya sekolah di sana itu lebih kayak mungkin abang lebih ceritanya gimana sistem Ngalir aja. sekolah apa namanya sekolah di tempat abang ngajar sekarang, bukan secara general di Kyrgyzstan. Tapi kalau perbedaannya itu terutama yang di bahasa Inggris, sistem pengajaran di bahasa Inggris. Kalau sejauh ini kalau di sekolah di Indo sejauh ini abang ngajar itu guru bahasa Inggris itu yang ngajarnya itu satu guru ya untuk semua skill gitu. Oh iya. Ataupun tuntutan Oh, iya daripada sih. kurikulum itu lebih pada knowledge Satu orang guru harus paham semuanya. Materi. Iya. dan juga ngajar knowledge kan kayak grammar, reading lebih ditekankan itu. Tapi kalau di sana tempat abang ngajar satu kelas itu mungkin bisa dapat guru sekitar dapat guru bahasa Inggris 2. Jadi satu guru bahasa Inggris itu ngajarnya per skill, misalkan kayak abang di sana ngajar writing sama reading. Jadi guru yang lain ngajar listening sama speaking. Oh gitu. Jadi dibagi. Dan durasi belajarnya cuma 45 menit atau sejam. Setelah 1 jam belajar anak-anak dan juga guru mengajar, ada break sekitar 10 menit. Iya. Break itu terserah apa mau lalok sebentar kan atau mau minum. Dan juga itu mungkin kesempatan siswa untuk pergantian kelas. Karena sistemnya kayak kuliah. Oh gitu. Per mata pelajaran dan per guru tuh punya kelas sendiri. Berarti siswa yang ikut ke gurunya, Iya. bukan guru yang datang ke kelas gitu. Maksudnya kan kalau udah di sekolah kita kan di sini kan misalnya ini satu kelas nih. Nah, di situ terus ruangnya pun di situ juga terus gurunya yang datang ke ruang ini. Berarti kalau di situ guru itu punya kelas, misalkan kelas ini khusus untuk bahasa Inggris sama Mr. Gusti. Jadi siswa kalau ada belajar Mr. Gusti datang ke kelas itu. Jadi kelas itu bisa untuk kelas 7, 8, 9, 10 sampai 11. Oh, berarti nggak harus kelas 7 aja. Oh, berarti boleh dicampur gitu ya. Ya, berdasarkan jam belajarnya dan gurunya juga. Nah, itu kemudian yang selanjutnya yang lebih spesifik itu bisa kita bilang ini sejauh ini yang dipahami dan berdasarkan cerita dari guru-guru sana, tingkat gap antara sekolah negeri dan juga private school itu jauh bedanya. Kalau di Indonesia private school dengan public school kan kualitasnya hampir sama ya, hampir balance. Mungkin segi fasilitas yang private lebih bagus kan, tapi kualitas hampir sama. Tapi kalau Kyrgyzstan itu jauh beda. Berarti apa? Privat atau public? Private. Oh. Jadi sekolah private itu lebih jauh berkualitas daripada yang public. Jadi kemarin tuh waktu seleksi siswa baru sempat kasih datang ke sekolah untuk ngadain tes, dan memang bisa kita bilang orang tuh belajarnya masih pakai kapur gitu kalau di public school. Masih pakai kapur dan ya masih nggak fasilitinya nggak ini dibandingkan sekolah kami pakai spidol, terus kemudian pakai TV, proyektor dan sebagainya, lebih lengkap lah, lebih bagus. Termasuk dari segi kualitas sama fasilitasnya juga. Fasilitas dan juga mungkin bisa kita bilang dari segi gaji. Alhamdulillah. Terus bahasa abang mengajar pakai bahasa apa? Oke. Kalau dari kewalahannya dalam mengajar pastinya kewalahan, terutama ngajar yang kelas 7 dan 8. Karena secara otomatis level bahasa Inggris mereka tuh masih level di bawah kan. Sedangkan kita nggak bisa bahasa mereka. Secara otomatis
sebagai guru luar harus berpikir gimana cara ngajar mereka tuh dengan bahasa yang simple. Iya. Jadi jatuhnya ngajar anak kelas 7 8 berpikir praktek. Dulu. Ya, langsung praktek, ketika ada masalah ketika praktek itu baru dilakukan perbaikan. Tapi beda dengan halnya kalau ngajar kelas 9 dan kelas 10. Kalau di situ baru bisa kita banyak kasih materi. Berarti di situ kelasnya 7, 8, 9, 11. 11. Jadi tingkatan paling akhir tuh 11. Oh. Setelah kelas 11 orang tuh university. Oh. Berarti ini tingkat apa nih? Tingkat aliyah? We can say secondary school, Hmm. high school bisa kita bilang. Kalau 7, 8, 9 bisa kita bilang SMP, 10, 11 bisa kita bilang SMA. Tapi di sana mereka nganggapnya SMA itu kelas 9, 10, 11. 9, 10, 11. Berarti 7, 8 tuh masih tingkat Iya. SMP. Kurang lebih kayak itu. Kemudian tantangannya juga karena yang pertama adaptasi pastinya, karena sebelumnya belum pernah ngajar sekolah internasional, ini perdana. Dan tantangan sebagai guru bahasa Inggris itu mempersiapkan siswa itu bukan untuk kuliah dalam negeri tapi kuliah di luar negeri. Berarti dioper juga anak-anaknya keluar dari Kyrgyzstan. Iya, Oh. memang rata-rata orang tua menyekolahkan anak di situ memang untuk kuliah ke luar negeri. Rata-rata anak bisa kuliah ke Amerika, Eropa. Berarti lulusan sebelumnya udah ada yang ke Amerika sama Eropa juga ya? Iya, udah banyak ke sana, tiap tahun pasti ada. Jadi ibaratnya tantangannya itu lebih kayak kalau di Indonesia kita ngajar bahasa Inggris biasa sesuai kurikulum, kalau di sana kita ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak bisa dapat skor IELTS ataupun TOEFL IBT yang Oh, berarti targetnya emang tinggi banget ya? memang tinggi, Bukan yang biasa-biasa. bukan yang biasa. Bukan yang kayak menuntaskan tuntutan kurikulum aja. Iya. Selesai nggak FP. Wih, targetnya Masya Allah. Jadi Berarti agak guru complicated. PR-nya gede banget di situ ya? Terutama guru luar. Karena di situ kan untuk guru ada lokal, ada guru luar. Tapi memang guru kayak ngajar TOEFL, IELTS itu kan memang lebih diamanahkan ke guru luar. Oh iya ya. Berarti abang termasuk dari luar negeri berarti ya kan? Kalau untuk guru bahasa Inggris yang dari luar negeri, sedikit cerita itu sebelumnya bertiga yang dari luar negeri, dari Filipina, dari Tajikistan, dari Indonesia kan, abang sendiri. Nah, ternyata sebelum abang, posisi abang tuh diisi langsung dari Inggris, tapi beliau udah resign dan apa yang menggantikan posisinya. Kayak gitu. Menggantikan dari orang Inggris ke orang Indonesia. Iya. Kayak untuk budaya di sana, kira-kira abang susah nggak adaptasi